Legislator Partai Kebangkitan Bangsa, Dwi Agus Prayitno melakukan reses tahap 3 pada tahun 2022. Oke, izin melaporkan dari lapangan bahwa kegiatan di reses anggota DPRD Kabupaten Ponorogo berjalan alhamdulillah lancar, dan ini masyarakat sangat antusias mendengarkan arahan dari Bapak Dwi Agus Prayitno selaku pembicara pada sore hari ini. Dan ini acara ini dimaksudkan bahwa kegiatan reses ini bertujuan bahwa untuk menyerap aspirasi yang ada di masyarakat, khususnya di daerah dapil pemilihan Kecamatan Jenangan, Siman, Melarak, dan Jetis, khususnya aspirasi yang dikumpulkan nanti akan diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Mungkin itu saja, demikian reporter di lapangan, Yusuf melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadakan kegiatan serap aspirasi atau reses, di mana ini dijadwalkan di Banmus DPRD. Reses dilaksanakan selama 6 hari, dan kita pada kesempatan kali ini mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di Dapil 2 Siman, Marak, Jetis, Jenangan, yang terdiri dari badan otonom, baik dari NU dan otonom dari PKB, kelompok-kelompok masyarakat, ketua RT, kemudian LPMD, LPMK, yang intinya dalam reses ini sebenarnya serap aspirasi untuk anggaran atau program kegiatan tahun yang akan datang, yaitu tahun 2024, karena ini reses yang ketiga dalam rangka melengkapi reses 1 dan 2. Kita kumpulkan untuk aspirasi tahun 2024. Namun demikian, karena ini tadi pertemuan kita menghadirkan dari konstituen, kita juga melaporkan hasil pembahasan kita terkait dengan APBD yang alhamdulillah sudah kita tetapkan, di mana APBD kita nanti adalah sekitar 2,5 triliun. APBD yang ini untuk tahun 2023, sekaligus kesempatan kali ini tadi kita juga menyampaikan realisasi usulan dari kelompok-kelompok masyarakat, baik kegiatan sosial keagamaan, bansos, dan juga usulan-usulan dari desa, kelurahan, ataupun tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan masukan tentang pembangunan infrastruktur. Kita sudah menyampaikan yang dilaksanakan tahun APBD 2022 di luar dana PEN yang kita pinjam lewat PEN dari Kementerian Keuangan. Kita ada DAU yang kita aspirasikan untuk pembangunan di poros-poros desa di wilayah kecamatan, 4 kecamatan yang ada. Barangkali forum kita kali ini itu, jadi tadi sudah banyak masukan. Ya perlu dimaklumi bahwa 2 tahun belakangan karena ada refocusing, ada COVID, tentunya anggaran ini sangat kecil, dan mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa meneruskan aspirasi masyarakat ini dengan sesuai dengan masukan usulan yang ada di Dapil 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibnu Multazam, melakukan pengarahan tentang sosialisasi sampah. Hari ini kita menyelenggarakan bintek pengelolaan sampah dengan pesertanya ibu-ibu yang mewakili Fatayat dan Muslimat di Dapil 1. Kenapa kita pilih ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu adalah yang paling dekat dengan pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Nah, ini kita beritahu bahwa pemilahan sampah di rumah tangga itu penting. Untuk selanjutnya nanti yang organik dikumpulkan organik, yang plastik kumpulkan plastik, yang itu berasal dari logam dikumpulkan logam. Dan sampah itu di stigma pikiran orang itu adalah kotoran. Nah, ini akan kita rubah bahwa sampah itu adalah penghasilan, karena itu bisa dijadikan pupuk organik, plastik bisa dihancurkan untuk dijual, dan yang logam juga bisa dijual. Jadi sampah itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Ini harus kita bersama-sama merubah stigma sampah itu adalah kotoran yang harus dihindari,
harus dibuang di sembarang tempat, itu harus diubah stigma masyarakat. Seni nama saya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Saya diundang di sini sebagai tamu dari beliau Bapak Ibnu Multazam sebagai anggota Komisi 4 yang membidangi Sarpras termasuk dalam hal ini kesampahan. Saya berterima kasih sekali kegiatan ini dapat berlangsung dan mudah-mudahan harapan kami tidak hanya sekali ini saja, di lain waktu beliau bisa melaksanakan BIMTEP yang lain seperti ini dan sangat berhubungan dengan tupoksi kedinasan kami masalah persampahan ini. Saya sangat mengharapkan dan mudah-mudahan setelah mendapatkan bimbingan teknis tentang pengurangan persampahan ini nanti bagi ibu-ibu yang dibimbing, diberikan bimbingan teknis, betul-betul bisa melaksanakan ilmu yang didapat sehingga sampah itu betul-betul sudah bisa terkurangi dari rumah. Karena apa? Sesungguhnya sampah yang masuk TPA itu yang paling banyak adalah sampah rumah tangga. Sehingga dengan demikian adanya bimbingan teknis masalah pengurangan sampah ini, saya berharap besar ibu-ibu mampu untuk mengurai sampah dari rumah tangga masing-masing, yaitu dengan melaksanakan pemilahan, dikelompokkan atas karakteristik masing-masing sampah sehingga betul-betul sampah nanti yang berupa residu itu sangat minim, syukur-syukur bisa ditekan sampai 0 sehingga tidak sampai masuk ke TPA. Dengan demikian TPA yang ada di Ponorogo sampai saat ini kan sudah overload sehingga mudah-mudahan nanti bisa sedikit memperpanjang usia dari TPA itu sendiri. Dan sekali lagi saya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan mungkin ini mewakili dari pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal bidang persampahan, saya berterima kasih sekali penyelenggaraan bimbingan teknis pengurangan sampah ini yang dalam hal ini juga dipandu oleh petugas dari Dirjen Persampahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Kebiasaan ngopi di Ponorogo menjadi salah satu kebiasaan anak muda di kalangan Kabupaten Ponorogo, khususnya di daerah Toko Kopi Mergan. Untuk namanya sendiri dan terus bagaimana Mas lihat-lihat penjualan kopi khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo ini, apakah mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan karena banyaknya persaingan warung kopi di daerah Kabupaten Ponorogo ini, Mas? Ya, kalau dilihat dari namanya ya, saya perkenalkan dulu namanya toko kopi ini yaitu Mergan. Toko Kopi Mergan itu kalau dilihat dari bahasa itu katanya emprit gantil. Iya. Terus bagaimana, Mas? Entah itu nanti bisa ya dicari artinya sendiri dan nanti bisa ditulis di kolom komentar nanti ya. Ya. Oke, kalau melihat penjualannya, alhamdulillah itu luar biasa sekali karena setiap toko kopi, setiap kafe itu pasti mempunyai pangsa pasar yang tersendiri. Ya. Karena banyak anak muda sekarang itu, kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu kan melihat kopi itu kan mungkin yang pertama dari harga, tapi sekarang itu lebih dari ke rasa. Itu ya kita akui lah. Dan terus kalau untuk apa namanya mau Persaingan. persaingan. Iya. Oke, kalau persaingannya ya wajar lah kalau di dunia usaha itu terdapat persaingan. Itu kan menandakan bahwa itu kan ya bagus kalau dunia usaha itu memiliki banyak pesaing. Tinggal kita bagaimana lebih banyak berinovasi agar toko kopi kita itu juga tetap diminati oleh kalangan-kalangan muda. Itu. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih atas siapa nama Mas Rohman nggih, selaku owner dari toko Kopi Mergan. Insya Allah. Siap. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.